Sekilas bentuknya mirip handuk, tapi siapa yang menyangka makanan yang satu ini punya penggemar yang tak main-main. Nasi babat Madura. Tekstur kenyal dan gurih asin sangat cocok disajikan dengan sambal yang super pedas. Tak heran jika salah satu warung di Pegirian Surabaya ini bisa menghabiskan 3 kuintal jeroan setiap hari. Sebenarnya, dari manakah asal-usul nasi babat ini? Apakah memang ini makanan hasil sisa-sisa? Lantas, sebuah mitos unik mencuat dalam satu olahan babat. Konon, kuliner yang satu ini bisa menambah stamina pria dewasa. Bagaimana fakta sesungguhnya? Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Tak hanya bebek saja, salah satu olahan terkenal dari Pulau Garam tentu saja nasi babat Madura. Dengan campuran jeroan lain seperti usus atau iso, paru, babat yang sudah dibumbui, hanya digoreng dan disajikan dengan sambal. Meski terbilang sederhana, kuliner ini punya daya magis yang luar biasa untuk para pelanggannya. Tapi tak seperti pelanggan yang bisa dengan cepat menghabiskan nasi babat, olahan yang satu ini terbilang lama dalam proses pemasakannya. Agar menghasilkan babat yang empuk, perlu waktu minimal 2 jam ketika direbus. Selain itu, menurut Chef Mukti, kunci utama babat yang enak dimulai ketika proses membersihkan. Karena babat diambil dari bagian lambung sapi ya, yang pastinya memiliki aroma yang kuat. Yang umum digunakan di Nusantara, itu di Pulau Jawa ya salah satunya. Di Makassar juga ada ya teknik pengolahan ini menggunakan kapur ya. Jadi kapur dibalurkan di bagian dari babat, dilapiskan terus seperti dikucek gitu sampai kotorannya mulai terangkat. Nah, lalu dibersihkannya dengan sendok. Setelah dibersihkan baru dicuci dan diproses. Salah satu yang unik dari nasi babat Madura adalah penggunaan jagung sebagai campuran nasinya. Tidak seperti nasi jagung atau ampok, nasi campur jagung ini punya buliran jagung pipil yang lebih besar dan mewarnai tekstur nasi tersebut. Dari beberapa literatur dijelaskan, bukan tanpa alasan jika jagung digunakan sebagai campuran atau bahkan pengganti nasi. Di era penjajahan ketika paceklik atau masa sulit tanam, beras atau nasi menjadi makanan yang eksklusif dan sulit didapatkan. Banyak orang tidak bisa makan nasi atau sekedar untuk membelinya. Tanaman yang mudah tumbuh sekaligus mampu menghasilkan panen yang baik pada saat itu adalah jagung. Dengan tidak terlalu memerlukan banyak perawatan dan asupan air, hasil panen jagung juga bisa dikeringkan dan disimpan dalam waktu lama. Oleh karena itu, pada akhirnya nenek moyang kita secara kreatif memanfaatkan biji jagung menjadi berbagai macam makanan pengganti nasi. Begitu pula di Pulau Madura yang punya kondisi tanah relatif kering. Dibandingkan menanam beras, menanam jagung dirasa lebih mudah dan memungkinkan di kondisi tanah di lingkungannya. Hasil panen atau produksi jagung yang melimpah membuat mereka berpikir untuk mengolah jagung menjadi makanan pokok pengganti nasi. Jika begitu, sah-sah saja ketika menyebut kuliner yang satu ini punya banyak unsur percampuran budaya. Pasalnya, jagung sendiri adalah tanaman asli Amerika Tengah dan baru dibawa Portugis ke Nusantara pada abad ke-16. Kalau tanaman jagung ini memang berkembang tumbuh dengan baik di daerah Madura. Dan kita bisa pahami ya, daerah yang memiliki hasil bumi atau hasil laut atau sumber-sumber bahan makanan yang paling banyak itu biasanya muncul menjadi kuliner. Sehingga di sana dijadikan bagian dari pendamping untuk makanan. Jagung menjadi karbohidrat pengganti. Akan tetapi pada saat ini perkembangannya menjadi bagian dari kuliner itu sendiri. Lalu, dari mana asal-usul nasi babat ini sendiri? Dalam satu versi dikatakan, pemanfaatan jeroan oleh masyarakat Jawa pada umumnya tak lepas dari sebuah kondisi prihatin yang menimpa bangsa ini. Di era penjajahan Belanda, harga daging sangatlah mahal. Oleh karena itulah masyarakat memanfaatkan jeroan sebagai salah satu bahan masakan. Disebutkan memang pada zaman penjajahan dulu ya, bangsa Eropa bisa dibilang mereka ini kan pola makannya harus
ada protein daging merah ya, dalam hal ini sapi gitu. Dan pada saat itu mereka menganggap orang Indonesia itu atau orang Asia yang makan jeroan itu dianggap hal yang menjijikkan, jorok, kotor, dan tidak higienis gitu. Pada saat ada pemotongan hewan sapi gitu di rumah jagal, tentunya yang orang Eropa hanya ambil bagian dagingnya saja yang mereka konsumsi. Nah, bagian jeroan dan babat ini tidak dikonsumsi, sehingga banyak kan di pasar dengan kearifan lokal, dan ada pengaruh juga tadi dari kuliner Tiongkok, diolahlah itu menjadi masakan-masakan di berbagai daerah. Tetapi pada versi yang lain menyebutkan sapi dan segala turunannya memang telah akrab di masyarakat Pulau Madura. Dalam tradisi lisan masyarakat Madura disebutkan, sejak era Arya Wiraraja, salah seorang tokoh Madura yang membantu pendirian kerajaan Majapahit, telah dikenal karapan sapi. Sapi juga menjadi salah satu simbol status bagi para pria ataupun petinggi saat itu. Bukti bermanfaatnya sapi untuk masyarakat Madura, nyaris semua bahan sapi bisa digunakan untuk kepentingan sehari-hari. Dari pertanian, kotoran untuk pupuk, dan juga daging untuk dimakan. Tak ada yang terbuang dari seluruh tubuh sapi. Jadi wajar saja kalau jeroan termasuk babat menjadi salah satu bahan utama masakan. Maka tak heran banyak sekali olahan berbasis sapi yang berasal dari Madura. Salah satunya tentu soto babat. Meski disebut soto daging Madura, pelanggan bebas untuk memilih isiannya. Dari babat, usus, paru, atau justru daging saja. Bahkan tak hanya satu, ada banyak macam varian soto babat di Madura sendiri. Salah satunya soto Sumenep. Disajikan dengan lontong, soto Sumenep relatif lebih bening dan menggunakan bumbu kacang sebagai penambah rasa. Sehingga kuahnya pun terasa sangat kental. Meski begitu, olahan babat tak hanya didominasi Jawa bagian timur saja. Di Semarang, masyarakat mengenal babat gongso dan juga nasi goreng babat. Tetapi sedikit berbeda dengan babat ala Jawa Timur, biasanya babat Semarang terlebih dulu ditumis menggunakan bumbu dan juga kecap manis. Setelah jeroan ditumis, bisa dipilih apakah mau babat gongso atau nasi goreng babat. Semua punya keistimewaan masing-masing. Tetapi yang jelas, dari segala jenis ragam olahan jeroan, babat paling sering dijadikan identitas. Dari nasi babat, babat gongso, soto babat, sampai nasi goreng babat. Menurut Chef Mukti, semua itu karena kekayaan rasa yang didapatkan ketika menikmati babat. Apalagi, babat pun juga punya banyak variasi, dari babat handuk, sarang tawon, sampai jarit yang punya cita rasa khas masing-masing. Babat ini memang bisa dibilang banyak penggemarnya ya gitu. Mau di olahan rebusan atau olahan yang digoreng gitu. Menjadi campuran atau memang bahan utama, itu memang banyak sekali penggemar. Masing-masing memang punya kesukaannya. Nah, ada juga beberapa orang yang bilang kalau yang jarit ini kalau digoreng dia lebih gurih gitu. Keistimewaan babat tak cukup sampai di situ. Di Kendal, masyarakat justru mengolah babat sebagai masakan penambah stamina pria. Momoh, begitu hidangan ini disebut. Asal-usulnya pun terbilang unik. Momoh diyakini berasal dari emoh-emoh yang dalam bahasa Indonesia berarti tidak mau. Bahkan diulang sampai 2 kali, emoh-emoh untuk menunjukkan penolakan yang tegas. Bisa jadi ini merujuk pada bahan masakan yang dulu tertolak oleh para penjajah. Tetapi di tangan masyarakat Kaliwungu Kendal, babat dan jeroan lainnya mampu disulap menjadi kuliner yang banyak diminati. Bahkan, momoh dengan ciri khas kuah hitam kecoklatan ini menjadi menu wajib warga sekitar untuk menambah stamina pria dewasa. Dr. Ana selaku ahli gizi membenarkan fakta tersebut. Jadi sebenarnya tidak hanya meningkatkan stamina laki-laki, tapi stamina laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena babat mengandung zat gizi yang sangat penting untuk kesehatan tubuh kita, yakni protein, kemudian juga lemak, kemudian vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, asam folat atau vitamin B9, vitamin B12, kemudian zinc ya, dan juga fosfor, magnesium,
lumayan lengkap untuk kandungan zat gizi di dalam babat. Nah, itulah yang akhirnya bisa meningkatkan stamina tidak hanya laki-laki namun juga perempuan. Ya, meski terkenal dengan kandungan kolesterol yang tinggi, babat ternyata punya banyak manfaat untuk kesehatan. Kandungan probiotik dan juga gelatin pada babat sangat bermanfaat untuk kesehatan pencernaan. Babat juga kaya akan kalsium yang baik untuk kesehatan tulang. Dalam satu porsi babat sebanyak 100 gram, terdapat 1,6 mg zinc dan 94 kilokalori. Kandungan inilah yang membuat babat bisa meningkatkan energi di dalam tubuh secara cepat. Yang paling utama, kadar protein yang cukup tinggi sebenarnya di dalam babat. Kenapa? Karena di dalam 100 gram babat itu bisa mencapai proteinnya 13-17 gram. Nah, itu sekitar bisa 2,5 sampai 3 butir putih telur kandungan proteinnya. Nah, protein yang cukup tinggi di dalam babat itu bisa mendukung regenerasi sel tubuh. Seolah tak habis kandungan manfaatnya, di dalam babat juga terdapat vitamin B12 dapat menjaga sistem kekebalan tubuh dan fungsi neurologis. B12 juga bisa membantu tubuh beradaptasi dan mencegah stres, mencegah anemia, sampai membantu produksi DNA. Hanya saja, Dr. Ana juga menyebut konsumsi babat juga harus diperhatikan, terutama mereka dengan kondisi mengidap penyakit tertentu. Nah, jeroan ini tinggi akan asam urat. Jadi, dalam 100 gram babat terdapat asam uratnya itu kisaran 460 mg. Kalau dari kategori bahan makanan sumber purin, lebih dari 400 mg purin sudah termasuk dalam kategori yang tinggi. Ya, jadi hati-hati juga. Selain itu juga kolesterol nih. Kolesterol untuk tiap 100 gram babat mengandung 120 mg kolesterol. Untuk kita yang memiliki kadar kolesterol darah yang tinggi, intake atau asupan yang direkomendasikan itu sekitar hanya kurang dari 200 mg. Nah, bayangkan ya, dalam 100 gram babat itu sudah ada sekitar lebih dari setengah dosis atau setengah yang dianjurkan. Oleh sebab itu memang harus hati-hati karena dalam sehari kita tidak hanya makan babat saja. Ya, meski berlabel jeroan, ternyata babat menyimpan sejuta rasa dan manfaat. Tak hanya itu saja, babat juga menjadi simbol dari budaya yang telah diciptakan oleh nenek moyang dan diwariskan kepada kita, anak cucunya.